معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وهج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر ولا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم أكمل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم على معاني الدين. رب اهتم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدواتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأنا على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, serta umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu wa alaihi salam, beliau pernah menyatakan, man jama'a sitta khisal lam yada' lil jannati matlaba wa 'anil nari mahraba. Siapa yang mengumpulkan 6 perkara, maka pasti surga itu dekat dengannya dan neraka jauh darinya. Yang pertama, kata beliau, man arafa Allah fa'ata'ah. Siapa yang telah mengenal Allah lalu dia taat kepada Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Sifat mereka disebutkan di dalam Al-Quran di surat Ghaf. Allah Ta'ala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
man khasyiya rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Orang-orang yang taat juga disebut orang-orang yang bertakwa. Sifat mereka seperti apa? Orang-orang yang Allah nyatakan uzlifat, didekatkan bagi mereka surga. Sifat pertama adalah awab, selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hafiz, menjaga diri dari dosa. Yang ketiga, khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, biqalbin munib, memiliki hati yang selalu kembali kepada Allah, memiliki hati yang bersih dari berbagai dosa dan kotoran hati. Mereka inilah orang-orang yang surga dekat kepada mereka. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, surga merindukan mereka. Hidup di dunia, tujuan utama adalah penghambaan kita kepada Allah. Dunia Allah ciptakan bukan sebagai tempat meraih kenikmatan dan kebahagiaan, bukan. Darul mihan wal fitan. Ad-dunya darul amal. Dunia tempat ujian. Dunia tempat amal. Jadi siapapun berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih hakikat kebahagiaan di dunia, dia tidak akan bisa meraihnya. Karena Allah ciptakan dunia bukan untuk itu. Tempat yang Allah sediakan untuk kita bisa meraih hakikat kebahagiaan, hakikat kenikmatan adalah surga. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, ad-dunya sa'atun faj'alha ta'atan. Dunia sesaat, maka jadikanlah hidup kalian di dunia adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ali mengatakan yang kedua, man arafa syaitana fa'asah. Siapa yang sudah mengenal syaitan itu musuh kita, musuhnya, maka harus dia melanggar semua ajakan syaitan. Syaitan adalah musuh yang nyata. Dalam Al-Quran disebut syaitan itu sifat, bukan makhluk. Allah sebutkan ada syaitan dari golongan manusia, ada syaitan dari golongan bangsa jin, yang sifatnya mengajak orang untuk jauh dari Allah, melanggar perintah Allah. Mereka diberikan gelar syaitan walaupun itu manusia. Karena akar kata syaitan dari kata syatona, artinya menjauhkan hamba dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam ajaran Islam secara totalitas, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah sebut langkah-langkah, bukan satu langkah. Artinya jebakannya itu sangat banyak, tipu dayanya itu sangat banyak. Bahkan kadang-kadang mengajak kebaikan kepada kita, tapi pada akhirnya dibungkus kebaikan itu dengan kejahatan. Itulah strateginya syaitan. Khutawat, bentuk jamak dari khutwah. Dan Allah menegaskan, fa innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam tubuh kita tidak bisa lepas potensi syaitania itu ada. Orang yang baik bukan orang yang terlepas dari godaan. Orang yang soleh bukan berarti orang yang hatinya bersih tanpa ada kotoran. Tidak sedemikian. Itu hatinya para nabi.
Para nabi gak bisa digoda oleh syaitan. Selain para nabi, potensi godaan syaitan itu pasti ada. Inna syaitan yajri min majri dam ibni Adam. Sesungguhnya syaitan mengalir di aliran darah anak Adam. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dia membisikkan kejahatan di dalam hati-hati manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Imam Al-Aini yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari berjudul Umdatul Qari, beliau mengatakan dia bisikkan dari luar, bisikan jahat masuk tembus lewat pori-pori manusia dan tersampaikan ke dalam hati bisikan jahat tersebut. Apabila syaitan itu adalah dari golongan bangsa jin. Namun beliau katakan syaitan dari golongan bangsa jin tidak lebih berbahaya daripada syaitan dari golongan manusia. Karena sebab apa? Dari golongan manusia nampak di hadapan kita, bisa kita tiru perbuatannya yang jahat. Sedangkan kemampuan syaitan dari golongan bangsa jin tidak menunjukkan tampak wujudnya dengan keteladanan. Dia hanya mampu menggoda lewat bisikan. Nah, siapa yang mengetahui syaitan adalah musuh, lalu semua perintahnya yang jahat itu dia lawan, maka orang ini dekat dengan surga, jauh dari api neraka insyaallah. Yang ketiga, kata Imam Ali, man arafa al-haq fattaba'ah. Siapa yang sudah mengenal kebenaran lalu dia mengikutinya, inilah orang yang dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Semua nasihat yang baik yang disampaikan lewat lisan para ulama, yang sumbernya adalah firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar hanya didengar, tapi lebih dari itu diamalkan. Nah, orang-orang semacam ini mengikuti kebenaran. Kebenaran pertama yang dimaksud adalah mengikuti tuntunan Al-Quran. Nazzala alaika bil haq. Dia turunkan kepadamu Al-Quran dengan kebenaran. Man ja'ala al-Qur'ana amamah ghadahu ilal jannah, wa man ja'ala wara'a dhahrihi sagahu ilan nar. Nabi bersabda, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya di dunia, maka Al-Quran itu akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Namun siapa yang menjadikan Al-Quran bukan sebagai tuntunan hidupnya di dunia, maka Al-Quran itu sendiri yang akan menyeret dia ke dalam neraka. Dan agama ini juga adalah agama yang hak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dia Allah yang telah mengutus seorang nabi, seorang rasul yang membawa agama yang benar, al-haq, dinul Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Enggak boleh ragu. Semua berita yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran haqqun, adalah kebenaran. Semua berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, adalah kebenaran. Apalagi Nabi dikuatkan dengan sifat beliau as-sidqu wal amanah hatta yulaqab bil amin. Apalagi Nabi disifati dengan sifat jujur, tidak pernah berbohong seumur hidupnya walaupun sekali. Bahkan Al-Ghadi Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wa Din mengatakan, bercandanya Nabi tidak ada unsur kebohongan. Kalau bercandanya saja beliau tidak ada kebohongan, bagaimana dengan hal yang serius? Hingga musuh-musuhnya yang di siang hari memerangi beliau, memusuhi beliau, tapi barang-barang berharga mereka titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sangat amanah. Al-Quran lewat lisan beliau, lisan orang yang tidak pernah berbohong seumur hidup. Hadis yang beliau sampaikan keluar dari lisan beliau, yang lisan beliau tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat caci maki, kalimat-kalimat mencela, kalimat-kalimat khianat, kalimat-kalimat kebohongan. Semuanya bersih daripada itu.
Maka Allah titipkan Al-Quran keluar dari lisan manusia terbaik sealam jagat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah agama beliau dengan totalitas. Bawa ajaran beliau di rumah kita, bawa ajaran beliau di kantor kita, bawa ajaran beliau di tengah-tengah masyarakat kita. Maka insya Allah kita akan dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Yang keempat, kata Imam Ali, man arafal batila fajtanabah. Siapa yang sudah mengenal kebatilan, maka dia jauhi kebatilan tersebut. Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, kebatilan akan lenyap, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Al-batil lawan dari al-haq. Seluruh perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad adalah batil. Seluruh tindakan yang menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad adalah batil. Seluruh kegiatan, seluruh amal yang keluar dari tuntunan agama Islam adalah kebatilan. Para fuqaha mengatakan apa? La makana ghaira sahih min aslihi. Yang namanya batil adalah segala sesuatu yang tidak benar. Dalam ilmu fikih tidak sah. Amal baik yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, namun disertai dan diiringi dengan amal-amal batil, maka itu bisa menggugurkan pahala. Su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Akhlak yang buruk merusak amal ibadah sebagaimana cuka merusak madu. Dan yang kelima, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang dekat dengan surga dan jauh dari api neraka, man arafa dunya fa'arada anha. Dia mengenal dunia ini tempat transit, bukan tempat tinggal. Dia tahu tipuan-tipuan dunia yang membuat dia lupa akan akhirat, dia berpaling daripada itu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa la darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Allah Ta'ala berfirman bahwa tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya permainan dan sanda gurau. Jabatan itu permainan, kekayaan itu permainan. Permainan jika membuat kita lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Tapi kalau jabatan itu justru menjadikan perantara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, maka itu bukan permainan. Jika harta, dengan harta itu bisa mengantarkan dia mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah, maka harta itu bukan permainan. Tapi kalau melalaikan, itulah permainan. Dan sungguh negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah tidak kalian berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Posisikan dirimu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan merasa memiliki apapun di dunia, karena semuanya titipan. Suatu saat kita akan tinggalkan itu semua, mau ataupun tidak mau. Harta akan kita tinggalkan, jabatan akan kita tinggalkan, bahkan anak, istri kita, orang tua kita, semuanya akan kita tinggalkan. Dan hakikat kita kembali hanya kepada Allah, dan yang menemani kita hanya amal soleh yang bisa menyelamatkan kita di alam akhirat. Dan yang terakhir, kata Imam Ali bin Abi Thalib, man arafal jannata fatalabaha. Siapa yang sudah mengenal surga, maka pasti dia berusaha secara maksimal untuk bisa meraih surga tersebut. Bagaimana cara mendapatkan surga? Allah sudah memberikan jawaban di dalam Al-Quran. Cara yang sangat mudah, jalan yang sangat mudah bagi orang-orang yang memang ingin masuk ke dalam surga. Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Qalu ya Rasulullah man ya'ba, atau man aba, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku berarti dia mau masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak mau masuk ke dalam surga.
Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah mengatakan cara meraih surga syarat 2 saja, tidak banyak, 2. Di surat Al-Kahf Allah juga menyebutkan syarat yang sama, 2. Di surat Taghabun juga Allah menyebutkan dengan 2 syarat yang sama. Syarat masuk ke dalam surga yang pertama, yu'minu billah, beriman kepada Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Kau beriman dengan seluruh rukun iman dan kau tatbiq, kau implementasikan semua rukun iman dalam hidupmu. Wa ya'mal shalihan, keimanan tidak cukup, harus ada pembuktian. Dengan apa? Melakukan amal soleh sebagai bukti keimanan. Kata Allah, jika 2 hal ini dilakukan, yukaffir anhu sayi'atihi, semua dosanya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhilhul jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim, dan akan dimasukkan dia ke dalam surga yang di dalam surga ada sungai yang mengalir di bawahnya, yang dia huni surga tersebut kekal selama-lamanya. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya, itulah kemenangan yang sesungguhnya, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Fawzul 'adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Aqulu qawli li wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadirul jum'ah wal jama'at. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم احمي المسلمين في القدس وغزة وفي كل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وسنة الغاصبين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم فك قيد أسراهم وفرج عن كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزهم. اللهم على بلا يحون عليهم يا رب العالمين. اللهم دفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في لبنان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام، اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن، اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما، اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند، اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلبين، اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وشكرا لمن فاسأله من فضله يؤتيكم فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.